Selamat pagi, Shalom Aleichem. Dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidir Ure, saya Pendeta Ellen Korengkeng Rambing mengajak saudara-saudara untuk dapat beribadah di pagi hari ini. Kita melakukan bersama-sama klik 375, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, bab nama-Mu kudus, kudus Tuhan, bab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini, ya Tuhan, datanglah umat-Mu, tunduk di hadapan-Mu, sambil membawa rasa syukur dan ucapan terima kasih. Karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu yang terus terpelihara dan selalu dialami di dalam kehidupan ini. Melakukan kehendak-Mu, hidup melayani dan memuliakan Engkau adalah hal yang wajib kami lakukan sebagai tanda kami terus ingin menikmati karya dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab itu, membaca, mendengarkan, dan melakukan firman-Mu selalu kami mau lakukan, seperti di pagi hari ini, mengawali setiap tugas dan kerja umat-Mu. Ampunilah untuk semua kesalahan dan dosa, dan kuduskanlah dalam segenap kuasa-Mu, dan jadikanlah ibadah syukur pagi ini di dalam nama-Mu, ya Tuhan Allah, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, Amsal pasalnya yang kedua, Amsal pasal 2 ayat 10 sampai ayat 13. Amsal 2 ayat 10 sampai ayat 13 yang berkata begini. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang disebut berbahagia
adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya setiap saat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus Yesus, Tuhan kita yang hidup, kita selalu mengharapkan dan menghendaki bahwa apapun yang kita hadirkan di dalam dunia ini melalui tugas kerja dan tanggung jawab kita adalah sesuatu yang dapat menghindarkan kita dari perbuatan jahat ataupun menghadirkan sesuatu yang baik dan benar dalam hidup kita. Kita ingin agar kebaikan itu selalu kita wujudkan dalam hidup yang mengemban tanggung jawab dengan baik dan benar, yang mengakibatkan baik kita maupun orang lain dapat mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan sukacita, damai dan sejahtera, terhindar dari berbagai macam tipu muslihat dan hal-hal yang gelap yang bisa membawa pada penderitaan dan kehancuran. Dan seseorang yang memiliki kekuatan daripada Tuhan, memiliki hikmat, pengetahuan dan takut akan Tuhan, ia dapat menghindari hal-hal yang bisa membawa dia pada sebuah tindakan-tindakan yang gelap. Itu berarti seseorang jangan pernah tergoda dan terajak untuk membawa dirinya, pikiran dan hatinya pada suasana yang bisa membuat ia masuk dalam pencobaan dan hidup dalam kegelapan. Pengamsal mengatakan bahwa karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat dan seterusnya. Artinya pengamsal mau mengatakan bahwa jikalau seseorang memiliki hikmat dan hikmat itu menguasai hatinya, dia akan memiliki pengetahuan yang mendatangkan ketenangan dan kesenangan dalam jiwanya, bahkan kepandaian untuk memelihara kebijaksanaan sehingga terlepas dan terluput dari ucapan-ucapan yang menipu yang akan membawa seseorang pada jalan yang bengkok, jalan yang bukan lurus, jalan yang menyimpang ke kiri dan ke kanan, yang pada akhirnya membuat dia terperosok masuk dalam jurang yang membawa dia pada penderitaan kebijaksanaan, kegelapan, dan membuat seseorang juga akan terikut bersama dia dalam mengalami hal-hal yang tidak baik. Artinya, firman Tuhan pagi hari ini mengajak dan menetapkan kepada kita, milikilah hikmat. Penuhlah hati kita dengan hikmat takut akan Tuhan. Karena hati yang baik akan memerintah pikiran yang baik dan menghadirkan tindakan yang baik. Sebaliknya, hati yang dipenuhi dengan kejahatan, pikiran-pikiran yang jahat, bahkan sesuatu yang jahat juga akan dihasilkan, yang berarti hidupnya akan dipenuhi dengan kegelapan. Dan seseorang yang hidup dalam kegelapan akan menciptakan kegelapan untuk orang-orang di sekitarnya, mulai dari keluarga, rumah tangganya, bahkan di mana ia harus pergi dan berada. Dan kita semua tidak menginginkan hal seperti itu. Kita semua menginginkan hal-hal yang mendatangkan sesuatu yang baik, hidup dalam terang Kristus. Karena terang Kristus menghentar kita untuk bisa menolak segala sesuatu yang berbau kejahatan. Dan terang Kristus akan menerangi kita mana yang perlu kita jalani dan mana yang perlu kita hindari. Mana yang perlu kita tinggalkan dan mana yang perlu kita lanjutkan. Di dunia sekarang ini, di tengah begitu banyak persaingan hidup untuk memiliki kesenangan tanpa melihat orang lain,
dalam kehidupan egois sudah merambat kepada semua orang tanpa terkecuali kepada mereka yang menyebut dirinya orang percaya. Tetapi kita diajak oleh firman Tuhan hari ini, marilah kita miliki hati yang penuh hikmat, hati yang penuh dengan pengetahuan takut akan Tuhan, agar hidup kita beroleh sorak-sorayan, karena kita tidak mau berjalan di jalan yang penuh dengan kegelapan, tipu muslihat yang akan membawa kita pada kebinasaan dan kehancuran. Tetapi sebaliknya, kita akan memiliki hidup yang penuh damai dan sejahtera, sukacita abadi di dalam Kristus Tuhan dengan Roh Kudus-Nya yang akan menuntun kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Terpujilah Tuhan dalam segenap kasih dan kuasa-Nya. Amin.